Woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all. Timnas Indonesia kembali mengukir cerita pahit dan penuh emosi setelah menelan kekalahan tipis 3-2 dari Arab Saudi dalam laga pembuka babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil yang menggantung di hati banyak pendukung Garuda, bukan karena skornya, melainkan karena kita semua tahu, tim ini sebenarnya punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka di papan skor. Sejak peluit awal berbunyi, Indonesia tidak pernah terlihat seperti tim yang datang untuk takut. Mereka berani, disiplin, dan membuka harapan ketika Kevin Dix membawa Garuda unggul melalui titik putih. Namun waktu adalah musuh yang kejam, dan seiring berjalannya menit, arah permainan mulai berubah. Kendali berpindah ke tangan lawan, dan disitulah segalanya mulai terlihat salah. Bukan karena skill yang kurang, tapi karena keputusan yang tak terkendali. Dari komposisi pemain, penempatan posisi, hingga pergantian taktik, semuanya terlihat saling tidak nyambung seperti lagu yang kehilangan irama. Patrick Kluivert, pelatih baru dengan nama besar dan filosofi sepak bola indah, mengalami mimpi buruk di pertandingan resmi pertamanya di round 4. Apa yang dirancang di atas kertas tak terwujud di lapangan. Hasilnya, Indonesia bermain dengan semangat yang tinggi, namun tanpa arah yang jelas. Saat peluit panjang berbunyi, yang tersisa bukan hanya kekalahan, tapi juga kesadaran kolektif bahwa malam itu kita kalah bukan karena tak mampu, melainkan karena kita salah menentukan arah sejak awal. Kekalahan ini bukan sekadar angka, melainkan cermin dari banyak hal yang perlu dibenahi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia adalah panggung bersejarah, titik tertinggi dalam perjalanan modern sepak bola kita. Namun ironisnya, di saat segalanya harus terarah, keputusan di pinggir lapangan justru terasa tanpa konsep. Padahal, suasana jelang laga begitu positif, latihan berjalan lancar, pemain bersemangat, dan publik penuh harapan pada era baru di bawah Patrick Kluivert. Nama besar seorang legenda Belanda dengan ideologi total football memang membuat banyak orang bertanya, mampukah ia membawa sentuhan Eropa ke skuad Garuda? Namun malam di Jeddah memberikan jawaban yang tidak diharapkan. Dari luar, laga itu terlihat ketat, namun di dalam lapangan, banyak hal yang tak terjawab. Mengapa pemain seberpengalaman Sandy Walsh tak diturunkan sejak awal? Mengapa Yakob Sayuri yang biasanya winger dipaksa menjadi bek kanan untuk menghadapi pemain kaliber Asia seperti Al Buraikan dan Salem Al Dausari? Keputusan-keputusan itu terlihat kecil, namun dampaknya besar. Koordinasi di lini belakang goyah, transisi dari tengah ke depan macet, dan banyak momen terbuang hanya karena struktur permainan tak terjaga. Eksperimen yang seharusnya dilakukan saat uji coba malah terjadi di pertandingan penting yang menentukan nasib negara. Itu bukan sekadar kesalahan teknis, tapi bentuk kelemahan dalam membaca kondisi lapangan. Patrick Kluivert datang dengan idealisme sepak bola menyerang, pressing tinggi, dan transisi cepat, namun malam itu di Jeddah membuktikan idealisme tanpa penyesuaian terhadap realitas adalah jalan menuju kegagalan. Formasi 4-3-3 yang seharusnya menyerang justru terlihat kaku karena penempatan pemain yang tidak sesuai. Sandy Walsh yang sedang dalam performa terbaiknya di klub malah dicadangkan, dan Yakob Sayuri dipaksa menanggung beban berat di posisi bek kanan. Akibatnya, 2 gol dan 1 penalti terjadi dari zona tersebut. Bukan semata salah individu, tapi salah strategi. Di laga sebesar ini, eksperimen adalah keputusan yang fatal. Namun Patrick Kluivert seperti lupa bahwa Piala Dunia adalah ajang untuk hasil, bukan tempat untuk mencoba teori. Permainan Indonesia pun terlihat tak seimbang. Mark Klok dan Joey Palupesi kesulitan menjaga ritme di tengah, Beckham Putra terkurung di sayap, dan build-up sering macet karena tidak ada struktur yang jelas. Indonesia yang sempat unggul kehilangan momentum, dan saat tekanan Arab Saudi mulai datang, semua sistem runtuh satu persatu. Yang lebih menyakitkan, pergantian pemain terjadi terlambat. Saat Ole Romeni dan Tom Haye masuk, baru terlihat perubahan. Bola mulai hidup, alur serangan mengalir, dan keseimbangan mulai terbentuk. Namun sayang, semua itu terjadi saat waktu sudah hampir habis. Seandainya keputusan itu diambil saat skor masih 2-1, mungkin segalanya akan berbeda. Kombinasi Tom Haye dan Joey Palupesi di tengah bisa memberi kekuatan baru, apalagi didukung trio depan Ragnar, Miliano, dan Ole Romeni. Namun Patrick Kluivert terlihat ragu, seperti tak yakin dengan keputusannya sendiri. Dan dalam sepak bola, keraguan adalah kekalahan terbesar. Di level seperti ini, setiap detik adalah keputusan yang bisa mengubah nasib. Indonesia memang hanya kalah tipis, namun pesannya sangat jelas. Kita tidak kalah karena tidak mampu, kita kalah karena terlambat membuat keputusan.
Inilah pelajaran paling penting bagi Patrick Kluivert dan seluruh tim Garuda, bahwa dalam kualifikasi sekeras ini, setiap langkah kecil bisa menentukan antara harapan dan kehancuran. Malam di Jeddah mungkin pahit, namun ia juga menjadi pengingat berharga bahwa potensi tim ini masih terlalu besar untuk terbuang begitu saja. Indonesia tidak kekurangan semangat, tidak kekurangan teknik, tidak kekurangan talenta. Yang kita kehilangan hanya satu, keberanian untuk membuat keputusan yang tepat di saat yang tepat. Sekarang semua tergantung pada Patrick Kluivert. Akankah ia terus memaksakan idealisme yang belum siap atau mulai beradaptasi dengan karakter pemainnya sendiri? Karena dalam sepak bola modern, keindahan tak berarti tanpa efektivitas. Terlalu banyak tim besar yang gagal karena terlalu mengejar kesempurnaan. Kadang, bermain sederhana adalah jalan paling bijak untuk menang. Namun harapan masih ada. Perjalanan belum selesai. Masih ada laga berikutnya melawan Irak dan beberapa pertandingan penentu lainnya. Kekalahan ini harus jadi titik balik, bukan akhir dari segalanya. Garuda pernah jatuh berkali-kali, namun sejarah membuktikan setiap kali kita jatuh, kita selalu bangkit lebih kuat. Dan jika malam di Jeddah menjadi luka, maka biarlah luka itu menjadi api yang membakar semangat untuk kebangkitan selanjutnya. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang seberapa kuat kita bisa bangkit setelah terjatuh. Malam itu, kita belajar satu hal, bahwa keputusan menentukan takdir, dan keputusan itulah yang akan menulis sejarah baru bagi Garuda di langit Asia.